Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judian Melaluvia. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Daun Suruhan atau Peperomia pellucida dan uji aktivitasnya terhadap bakteri penyebab jerawat. Latar belakang tumbuhan suruhan atau Peperomia pellucida lekun secara tradisional telah dimanfaatkan dalam mengobati beberapa penyakit seperti abses, bisul, jerawat, radang kulit, penyakit ginjal, dan sakit perut. Masyarakat di beberapa daerah di Sulawesi Utara juga telah memanfaatkan tanaman ini untuk penurun kolesterol darah. Melaporkan bahwa ekstrak etanol herba suruhan mempunyai efek antihiperurisemia terhadap mencit. Potensi tumbuhan suruhan sebagai senyawa anti kanker, antimikroba, dan antioksidan. Bakteri Staphylococcus adalah bakteri flora normal yang banyak ditemukan pada saluran pernafasan atas, kulit, dan selaput lendir manusia. Spesies dari bakteri Staphylococcus ini juga banyak, salah satunya Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri yang paling banyak menginfeksi. Biasanya infeksi karena bakteri Staphylococcus aureus ini banyak ditemukan pada kulit dan hidung. Salah satu tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai penghambat aktivitas pertumbuhan bakteri atau antibakteri adalah tumbuhan suruhan atau Peperomia pellucida. Tumbuhan ini memiliki manfaat mengobati beberapa penyakit seperti radang, sakit perut, demam, bisul, mengobati asam urat, menurunkan kadar kolesterol, dan mengobati penyakit ginjal. Senyawa alami yang terdapat dalam tumbuhan suruhan Peperomia pellucida diantaranya adalah tanin, saponin, minyak atsiri, dan kalsium oksalat. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakterisasi Simplicia daun suruhan atau Peperomia pellucida? 2. Apakah ekstrak daun suruhan Peperomia pellucida dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel? Ketiga, apakah sediaan gel ekstrak daun suruhan atau Peperomia pellucida mempunyai aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat? Hipotesis. Pertama, diduga Simplicia daun suruhan atau Peperomia pellucida memiliki karakterisasi. Kedua, diduga ekstrak daun suruhan atau Peperomia pellucida dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel. 3. Diduga sediaan gel ekstrak daun suruhan atau Peperomia pellucida mempunyai aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkarakterisasi Simplicia daun suruhan atau Peperomia pellucida. Kedua, untuk memformulasikan ekstrak daun suruhan dalam bentuk sediaan gel. Ketiga, untuk mengetahui sediaan gel ekstrak daun suruhan atau Peperomia pellucida mempunyai aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat. Penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang manfaat daun suruhan atau Peperomia pellucida dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel untuk jerawat. Rancangan penelitian. Yang pertama, ekstrak daun suruhan. Yang kedua, pemeriksaan ekstrak etanol daun suruhan. Ketiga, pemeriksaan DDH, diameter daerah hambat. Metode penelitian. Pembuatan ekstrak etanol daun suruhan. Memakai metode maserasi. Di dalam bejana kita taruh serbuk daun suruhan 200 gram. Dilakukan maserasi kinetik dengan etanol 96% pada suhu kamar 28-30 derajat Celcius. Lalu, proses maserasi dilakukan sebanyak 3 kali. Pengulangan, difiltrat dan diuapkan ekstrak di rotary extractor hingga ekstraknya kental. Pada pembuatan gel, pertama Aquades dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu ditambah CmCna, diaduk homogen, lalu ditambah campuran metil paraben, tambah gliserin, diaduk homogen sampai basis gel, lalu ditambah ekstrak etanol daun suruhan. Pemeriksaan ekstrak etanol daun suruhan. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik, meliputi warna dan bau. Kedua, bobot jenis,
Ketiga, identifikasi kandungan flavonoid dan tanin. Keempat, pemeriksaan pH. Kelima, penetapan kadar air abu tidak larut asam, kadar sari larut air, dan larut etanol. Lalu pemeriksaan DDH. Ekstrak terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi agar. Mikroba uji dicampurkan dengan media pertumbuhan MHA, Mueller-Hinton agar, dan dituang ke dalam cawan Petri sehingga membentuk lempeng agar, dilubangi sehingga membentuk daerah sumuran, dan dimasukkan 6 konsentrasi ekstrak daun cocor bebek dan belimbing wuluh, yaitu 0,5%, 0,1%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, dan 3,0%. Masing-masing sebanyak 100 mikroliter. Setelah proses inkubasi, dilakukan pengukuran diameter daya hambat berupa zona bening di sekitar daerah sumuran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.